Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Nika Mangsafitrani dengan NIM akhir 1234. Di sini saya menjawab soal ujian akhir semester. Nah, untuk soal pertama itu mengenai kasus pegawai negeri. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, jelaskan mengapa tindakan ini merupakan pelanggaran dharma dalam pandangan agama. Nah, menurut saya itu tindakan menerima suap oleh pegawai negeri melanggar dharma dalam agama Hindu karena bertentangan dengan swadharma, yakni kewajiban moral sesuai profesi. Bagi PNS, tugas utama adalah melayani masyarakat secara jujur dan adil. Menerima suap berarti mengkhianati tanggung jawab, merugikan publik. Tindakan ini juga melanggar Trikaya Parisuddha, serta nilai satya dan ahimsa karena dapat menimbulkan penderitaan dalam ajaran karma pala. Setiap tindakan buruk akan membawa akibat buruk. Meskipun dianggap biasa di lingkungan kerja, secara spiritual tetap merupakan pelanggaran dharma yang berdampak negatif secara moral dan karmis. Terus untuk pertanyaan kedua, nilai apa yang seharusnya dijunjung oleh seorang abdi negara menurut ajaran Hindu? Nah, dalam ajaran Hindu, abdi negara harus menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur yang sesuai dengan prinsip dharma sebagai dasar dalam melayani masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi satya atau kejujuran, arjava yaitu ketulusan, seva atau pelayanan kepada rakyat, tiaga atau pengorbanan demi kepentingan umum, dan kasama yaitu kesabaran dalam menghadapi godaan. Dengan memegang teguh nilai-nilai ini, abdi negara Hindu dapat menjalankan tugas dengan integritas, menjalani teladan, dan menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dunia dan spiritual. Terus untuk soal kedua, kasusnya itu mengenai seorang kepala desa. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana konsep karma pala dalam ajaran Hindu menjelaskan konsekuensi dari tindakan made. Nah, dalam ajaran Hindu, abdi negara harus menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur yang sesuai dengan prinsip dharma sebagai dasar dalam melayani masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi satya, kejujuran, arjava, ketulusan, seva, melayani kepada rakyat, tiaga, pengorbanan demi kepentingan umum, dan kesabaran dalam menghadapi godaan. Dengan memegang teguh nilai-nilai ini, abdi negara Hindu menjalankan tugas dengan integritas, menjadi teladan dan menjaga keseimbangan antara tanggung jawab duniawi dan spiritual. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa pesan moral dari konsep karma pala bagi para pemimpin yaitu pemilik wewenang keuangan? Nah, konsep karma pala menyampaikan pada moral kekuatan bagi para pemimpin, terutama dalam pengelolaan keuangan, bahwa setiap tindakan pasti membawa akibat. Karena itu, pemimpin harus bertanggung jawab atas setiap keputusan, meskipun tanpa pengawasan. Dalam kasus Made, meski tak ketahuan secara spiritual, ia tetap menanam karma buruk yang akan berubah penderitaan. Ini menjadi peringatan agar kekuasaan tidak disalahgunakan demi keuntungan pribadi, karena hukum karma pala adil dan bisa dihindari. Pemimpin sejati harus menebarkan dharma dan kebaikan agar hasil perbuatannya membawa kebahagiaan bagi dirinya dan masyarakat. Nah, untuk soal ketiga, kasusnya itu anggota DPRD. Nah, pertanyaan pertama itu, tindakan kasus ini dari prinsip satya dan RTA dalam ajaran Weda. Nah, dalam ajaran Weda, satya adalah kebenaran dan
rata adalah keturunan moral dan kosmis. Seorang anggota DPRD yang korupsi namun tetap tampil sebagai pemimpin upacara melanggar kedua prinsip ini. Tindakannya tidak selaras dengan ucapannya, merusak keseimbangan sosial, dan mengingkari ajaran Veda tentang keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa bentuk kemunafikan spiritual dalam kasus ini dan bagaimana seharusnya umat Hindu bersikap? Nah, kemunafikan spiritual terlihat saat seseorang aktif dalam kegiatan keagamaan namun tak melakukan korupsi. Ini disebut munafik dharmika, yaitu penggunaan simbol dan ritual untuk menutupi spiritual tidak bermoral. Dalam Hindu, hal ini bertentangan dengan ajaran kejujuran spiritual. Pemimpin seharusnya menjadi teladan, bukan hanya pelafal doa. Umat Hindu perlu menilai keselarasan antara dharma dan tindakan nyata, karena spiritualitas sejati terletak pada integritas, bukan sekedar ritual. Nah, untuk soal keempat, kasusnya itu mengenai panitia pembangunan pura terbukti menggelapkan dana. Nah, pertanyaan pertama itu jelaskan bagaimana tindakan ini mencederai makna suci adnya dalam Hindu. Nah, tindakan kedua panitia pura yang menggelapkan dana sumbangan untuk mencederai makna suci adnya dalam ajaran Hindu, yadnya adalah persembahan tulus kepada Tuhan dan sama. Dana umat untuk pembangunan pura adalah simbol pengabdian spiritual. Ketika disalahgunakan, makna suci itu berubah menjadi alat kepentingan pribadi, mencoreng kesakralan yadnya. Lebih buruk, pelaku tetap memimpin upacara seolah tak bersalah, menunjukkan ketidaktulusan dan penyalahgunaan simbol agama. Ini merusak nilai ritual yadnya dan melemahkan kepercayaan umat Hindu kesucian upacara dan pemimpinnya. Terus untuk pertanyaan kedua, apa akibat spiritual dan sosial yang bisa timbul dari kasus ini dalam pandangan Hindu? Nah, secara spiritual, menggelapkan dana sumbangan umat menimbulkan karma buruk karena mencuri dan dari sumber suci yang ditunjukkan untuk dharma. Dalam Hindu, manipulasi terhadap sarana yadnya adalah pelanggaran berat karena menyangkut persembahan kepada Tuhan dan leluhur. Secara sosial, hal ini bisa memicu krisis kepercayaan umat, menurunkan partisipasi dalam kegiatan keagamaan dan melemahkan semangat gotong royong, akibat bisa timbul perpecahan dan hilangnya rasa bersama. Karena itu, pimpinan upacara harus menjaga kesucian yadnya secara simbolis, moral, dan artis agar membawa manfaat kerohanian bagi umat. Bagaimana nilai Hindu dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak ini? Nah, kasus siswa yang mencontek dan menyuap mencerminkan pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Dalam Hindu, pendidikan mencakup pembentukan moral dan spiritual sesuai dharma. Nilai seperti Satya, Ahimsa, dan Arjava harus ditanamkan sejak kecil melalui teladan, terutama dari orang tua. Mencontek dan menyuap adalah pelanggaran dharma yang menimbulkan karma buruk. Pendidikan anti korupsi harus menanamkan kejujuran sebagai kewajiban rohani. Nah, pertanyaan kedua itu, sebutkan ajaran atau sloka dalam kitab suci
Hindu yang bisa dijadikan pedoman dalam bentuk karakter jujur dan bersih anti korupsi. Nah, untuk membentuk karakter jujur anti korupsi, ajaran Hindu memberikan pedoman moral yang kuat. Sloka Menu Marti 2.2.13 mengajarkan untuk berkata jujur dengan baik, dengan bijak. Berkatalah yang benar dan baik, tapi digunakan yang menyakitkan. Bhagavad Gita XV11-15 menanamkan pentingnya ucapan yang suci, bermanfaat, dan tidak menyakiti. Ajaran ini mendorong siswa menjauhi kebohongan dan menempuh jalan kebenaran. Jika nilai ini tertanam sejak dini, siswa akan berani bertindak meski sulit, tanpa meniru perilaku menyikapi orang tuanya. Selanjutnya soal nomor 6, kasus mengenai di sebuah desa di Bali. Nah, pertanyaannya itu, apa arti ajaran Hindu yang mencerminkan dalam sikap masyarakat Hindu terhadap umat Muslim pada kasus di atas? Nah, sikap umat Hindu yang membantu menjaga keamanan saat Idul Fitri mencerminkan nilai Tatwam Asi, bahwa semua makhluk adalah satu. Ini wujud pengalaman spiritual dalam menghormati sesama tanpa melihat latar belakang agama. Tindakan tersebut juga mencerminkan dharma, yakni kewajiban menjaga keharmonisan sosial serta ahimsa. Dengan tidak mengganggu ibadah agama lain, kolaborasi ini menunjukkan bahwa ajaran Hindu mendorong kehidupan damai, penuh kasih, dan selaras dengan harmoni semesta atau RTA. Soal ke-7, kasus mengenai Iwayan, seorang siswa Hindu. Nah, pertanyaan itu, bagaimana menerapkan ajaran Tatwam Asi dan Vasudhaiva Kutumbakam dalam kasus Iwayan? Nah, sikap Iwayan yang membantu mengikhlaskan saat Natal mencerminkan ajaran Hindu, yakni Tatwam Asi dan Vasudhaiva Kutumbakam. Tatwam Asi mengajarkan bahwa semua makhluk adalah satu, sehingga perlu saling menghormati dengan ikut merayakan tanpa mengurangi keyakinan. Iwayan menunjukkan empati dan kesatuan jiwa. Vasudhaiva Kutumbakam seperti seluruh dunia adalah satu keluarga. Tercermin dari sikap Iwayan yang menjalin persaudaraan tanpa memandang agama. Ini menunjukkan bahwa ajaran Hindu mendorong hidup rukun dan penuh kasih dalam keberagamaan. Soal ke-8, kasusnya itu mengenai sebuah banjar di Bali. Pertanyaannya, apa bentuk kerukunan keberagamaan yang mencerminkan dalam studi kasus tersebut? Jelaskan kaitannya dengan konsep Dharma dalam agama Hindu. Nah, studi kasus warga Hindu dan Kristen yang menyikapi jadwal ibadah agar tidak saling mengganggu, mencerminkan kerukunan antar umat, beragam melalui musyawarah dan saling menghormati. Dalam Hindu, ini adalah wujud pengalaman Dharma, khususnya Dharma sosial, yaitu hidup selaras dengan kebenaran dan menciptakan kerohanian sama. Ajaran Hindu mendukung dialog dan kerjasama lintas agama demi terciptanya kedamaian dan toleransi dalam keberagamaan. Selanjutnya, dalam kegiatan gotong royong. Nah, pertanyaannya itu, bukan ajaran Hindu yang mendasari sikap gotong royong dan kerjasama lintas agama. Gotong royong membangun balai desa, warga lintas agama mencerminkan semangat
kebersamaan dan toleransi sesuai ajaran Hindu. Nilai Tattwamasi mengajarkan bahwa semua makhluk adalah satu, sehingga harus saling membantu. Vasudhaiva Kutumbakam menekankan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga, mencerminkan dalam kerja sama tanpa memandang agama ini. Juga wujud dharma sosial yaitu menjaga keharmoni masyarakat. Gotong royong ini tidak hanya membangun fisik, tapi juga memperkuat persaudaraan dan cinta kasih antar umat manusia. Terus untuk kasus soal ke-10, kasusnya itu dalam kegiatan Dharma Sakti. Nah, pertanyaannya, apa pesan moral yang disampaikan dalam kasus di atas? Sebutkan Sloka Weda atau ajaran Hindu yang relevan. Pesan moral dari kasus ini adalah bahwa perbedaan agama bukan penghalang, melainkan kekayaan atau membangun perdamaian. Tokoh Hindu yang berpidato menunjukkan sikap inklusif sesuai ajaran Hindu, seperti Rig Veda X.191.2 yang mengajarkan untuk berjalan dan berpikir sama. Ini bahwa mencerminkan pengalaman Dharma melalui dialog damai dan semangat Vasudhaiva Kutumbakam bahwa semua manusia adalah satu keluarga. Toleransi, saling pengertian dalam Hindu adalah bentuk cinta kasih universal yang sumber dari satuan jiwa atau atma dalam semua makhluk. Nah, soal ke-8 itu mengenai I Gusti Ngurah Rai seorang PNS. Pertanyaannya itu, jelaskan bagaimana I Gusti Ngurah telah menjalankan dharma agama dan dharma negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, I Gusti Ngurah adalah contoh nyata pengalaman dharma agama dan dharma negara secara seimbang. Sebagai PNS beragama Hindu, ia memulai hari dengan sembahyang dan menerapkan nilai-nilai seperti satya atau kejujuran, dhamma, disiplin, dan tiaga, artinya pengabdian tanpa pamrih. Ia menjalankan tugas dengan integritas, tidak menyalahgunakan wewenang, serta aktif dalam kegiatan sosial dan menjalani hubungan harmonis lintas agama. Ini menunjukkan bahwa spiritual tidak menghambat tugas duniawi, justru memperkuat pengabdian kepada bangsa dan sesama. Yang terakhir itu soal 12, kasus mengenai Made, seorang siswa SMA yang aktif mengikuti upacara keagamaan di pura dan tak beribadah. Nah, pertanyaannya itu, analisis sikap Made berdasarkan konsep keseimbangan antara pelaksanaan dharma agama dan dharma negara menurut ajaran Hindu. Nah, sikap Made yang rajin, sembahyang dan aktif dalam kegiatan keagamaan menunjukkan pelaksanaan dharma agama. Sementara semangat belajar, kepedulian sosial, dan partisipasi dalam kegiatan sekolah mencerminkan dharma negara. Ia menjadi contoh generasi muda Hindu yang mampu menyeimbangi kewajiban spiritual dan sosial atau swadharma, bagaimana diajarkan dalam Veda, sehingga hidupnya mencerminkan harmoni dan pengabdian yang utuh. Sekian dari saya tutup dengan Om Santi Santi Om.